Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman wal Islam, nikmat kesempatan dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puasa merupakan momentum yang paling tepat untuk meraih ketenangan jiwa. Karena memang saat kita berpuasa, jiwa-jiwa kita digembleng, jiwa kita konsentrasi penuh untuk melaksanakan sarana ibadah yang mana pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mengetahui sarana yang akan menenangkan jiwa-jiwa kita, sebelumnya kita akan membahas tentang an-nafs. Para ulama mengatakan bahwa an-nafs artinya adalah jiwa atau ruh. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Dan jiwa serta perumpamaannya atau penciptaannya Allah ilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaannya. Sungguh beruntung yang menyucikan jiwanya itu, dan sungguh rugi bagi yang mengotorinya. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An-nafs atau jiwa, para ulama membagi kepada tiga poin. Yang pertama adalah an-nafsul mutmainnah, yaitu jiwa yang tenang. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Fajr, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan puas lagi diridhoinya, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya kita melaksanakan di bulan puasa ini dengan hati yang tenang. Namun demikian, potensi untuk berbuat salah dan potensi untuk berbuat baik sangat memungkinkan. Sebagaimana Allah berfirman yang dibacakan di awal tadi, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua jalan, yaitu jalan kebajikan, jalan kesolehan, dan jalan kefasikannya, dan jalan ketakwaannya. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu yang akan meraih kenyamanan, ketenangan, kita membersihkan diri sebagaimana dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Jadilah ia orang yang beruntung
karena betul-betul bersabar, konsentrasi, konsisten untuk menjalankan ibadah puasa ini dengan hati-hati. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama juga menyampaikan, manusia hakikatnya akan melakukan sifat al-lawwamah, yaitu an-nafsul lawwamah. Ia menyesali perbuatan yang masa lalunya, sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku bersumpah dengan jiwa yang sangat menyesali dirinya sendiri. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sarana ibadah yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini betul-betul kita sambut dengan ikhlas. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, matiku dan ibadahku dan hidupku hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya rangkaian ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini menghantarkan jiwa kita, ruh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita menjadi nyaman dan tenang hingga ajal menjemput. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan an-nafsu yang ketiga adalah ammaratum bisu. An-nafsu ammaratum bisu. Ammaratum bisu ini yang kita khawatirkan, agar kita tidak terkalahkan oleh hawa nafsu kita, namun kita dapat mengalahkan hawa nafsu kita, terlebih di bulan Ramadan ini. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 3 poin tersebut, an-nafsul mutmainnah, an-nafsul lawwamah, an-nafsu ammaratum bisu, marilah kita bentengi diri kita, bekali diri kita, sehingga kita betul-betul mendapatkan, merasakan yang nyaman dalam beribadah, sehingga kita merasakan an-nafsul mutmainnah sebagaimana Allah janjikan dalam firman surah Al-Fajr tadi. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagaimana kiat-kiat agar kita mendapatkan ketenangan an-nafs jiwa? Karena sebetulnya dalam hidup ini kita ingin nyaman, bahagia. Yang pertama adalah tentunya di bulan yang Allah muliakan ini, zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya berzikir, hatinya mengikuti dengan penghayatan kalimat-kalimat tasbihnya, kalimat pengagungan kepada Allah, takbirnya, kalimat-kalimat tahlilnya. Karena emang bulan pendidikan yang mana Allah lipat gandakan pahalanya. Syahrut tarbiyah, bulan pengendalian diri agar menjadi suci, menjadi lebih baik. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Maka hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tipe yang kedua adalah, kiat-kiat yang kedua adalah, yaitu tentunya tilawah Al-Quran. Membaca Al-Quran. Para sahabat jauh-jauh hari sudah mempersiapkan 6 bulan sebelumnya untuk menyambut bulan Ramadan, untuk meraih keutamaan, untuk memberikan hati yang nyaman, termasuk zikrullah. Zikir yang paling baik juga membaca Al-Quran, agar kita semakin baik hati kita, semakin menjadi syifa, menjadi obat bagi jiwa-jiwa kita yang masih rapuh ini, bagi jiwa-jiwa yang masih lemah ini. Dengan Al-Quran menjadi kuat, mendapatkan kekuatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat UKID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kiat-kiat yang ketiga adalah tentunya
agar melaksanakan ibadah saum kita dengan nyaman, hati yang tentram adalah kita melaksanakan ibadah-ibadah kita, baik yang wajib-wajibnya maupun yang disunah-sunahkannya, tilawah Al-Qur'annya, termasuk hablum minannas, hubungan kita secara sosialnya, itu semuanya insya Allah bernilai ibadah. Sahabat UGD TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini menjadikan kita menjadi hamba yang muttaqin, dan Allah bimbing kita agar selalu kita mendapatkan taufik dan hidayahnya. Aku qoul hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiru. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.